Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pak Guru PJOK. Nah, anak-anak, pada sub pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari gerak dominan dalam senam ketangkasan. Untuk materi selanjutnya kalian diajak mempraktikkan keterampilan gerak dasar senam ketangkasan menggunakan alat. Nah, untuk mengawali pembelajaran yang kedua ini, maka kalian harus melakukan kegiatan-kegiatan pemanasan. Kenapa? Karena melalui kegiatan tersebut kalian bisa dapat mengetahui pentingnya pemanasan. Nah, pemanasan diperlukan sebelum berolahraga untuk mempersiapkan kondisi tubuh, atau untuk memperlancar peredaran darah, atau untuk melunturkan otot-otot pada bagian tubuh. Nah, setelah kalian telah melakukan gerakan pemanasan, maka kalian siap untuk melakukan senam ketangkasan dengan menggunakan alat. Berikut anak-anak, adapun keterampilan gerak dasar senam ketangkasan yang menggunakan alat yang dapat dipelajari dalam pembahasan berikut ini, yaitu 1. Berlari dan melompat pitih lompat. Yang berikut, berlari dan melompati kuda-kuda lompat. Jadi ada 2 yang harus kalian pelajari. Yang pertama, berlari dan melompati pitih lompat. Yang berikut, berlari dan melompati kuda-kuda lompat. Untuk lebih jelas, kita lanjut pada slide yang berikut. Nah, anak-anak, kalian bisa dapat melihat pada layar masing-masing untuk keterampilan senam ketangkasan menggunakan alat yang harus kalian pelajari. Yang pertama, keterampilan melompati pitih lompat. Nah, keterampilan melompati pitih lompat ini ada gerakan kombinasi yang dilakukan, yaitu berlari dan melompat. Yang berikut, adapun tahapan-tahapan gerakan di saat melakukan keterampilan melompati pitih lompat. Nah, tahapan gerakan yang pertama yaitu tahap awalan. Tahap awalan ini terjadi di saat kalian melakukan gerakan berlari menuju pitih lompat. Yang kedua, tahap tolakan. Nah, tahap tolakan ini terjadi di saat kedua tangan bertumpuh pada pitih lompat. Yang berikut, tahap melayang. Nah, tahap melayang ini terjadi pada saat kedua tangan melakukan dorongan dari pitih lompat sehingga badan tidak menyentuh pitih dan kedua kaki dibuka selebar mungkin saat melewati pitih. Yang berikut, tahap melayang. Tahap melayang dia terjadi di saat kedua kaki kembali dirapatkan untuk bersiap mendarat, sehingga badan diusahakan condong ke depan dan pandangannya mengarah ke arah depan. Yang berikut, tahap pendaratan. Nah, tahap pendaratan ini menggunakan kedua kaki dan kaki sedikit ditekuk untuk mengurangi benturan, sehingga kedua tangan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Itulah tahapan gerakan di dalam melakukan keterampilan melompati pitih lompat. Nah, anak-anak bisa dapat melihat animasi atau gambar keterampilan melompati pitih lompat pada layar masing-masing. Berikut kita lanjut pada slide yang ketiga. Nah, anak-anak, untuk keterampilan yang kedua yang harus dipelajari yaitu berlari dan melompati kuda-kuda lompat. Nah, untuk keterampilan yang kedua ini, bagaimana cara kalian melakukan gerakan melompati pitih kuda-kuda lompat? Maka kalian harus mengamati animasi atau gambar
yang ada pada layar masing-masing. Nah, setelah kalian mengamati animasi atau gambar yang ada pada layar masing-masing, maka kalian dapat mencatat langkah-langkah di saat melakukan gerakan melompati peti kuda-kuda lompat pada animasi di samping, dan catatan yang kalian sudah buat itu digunakan sebagai sumber belajar dan kasihkan catatanmu kepada gurumu secara santun. Jadi untuk keterampilan yang kedua ini, kalian mengamati animasi atau gambar lalu buat catatan, ya, buat catatan untuk kalian pelajari. Nah, Pak Guru kira untuk keterampilan kedua sudah jelas. Kita lanjut pada slide yang berikut. Nah, anak-anak, simak penjelasan dari Pak Guru tentang ringkasan materi pembelajaran senam ketangkasan, baik menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Nah, senam ketangkasan merupakan rangkaian gerakan senam yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu maupun tanpa alat bantu. Contohnya seperti pembelajaran yang pertama, yaitu melakukan sikap kapal terbang, sikap kayang, dan lain-lain. Sementara yang menggunakan alat bantu, misalnya peti lompat atau kuda-kuda lompat. Nah, yang berikut, gerakan dasar dalam senam ketangkasan meliputi gerakan melompat, gerakan menggantung, gerakan mengayun, gerakan menitih, dan gerakan mendarat. Itulah gerakan-gerakan dasar dalam senam ketangkasan. Yang berikut, adapun variasi dan kombinasi gerak dasar mengayun sebagai berikut. Yang pertama, ayunan dari gantung. Yang berikut, ayunan dari tumpuan. Nah, anak-anak, untuk ayunan dari gantungan meliputi ayunan panjang, ayunan melucut, ayunan meluncur, dan ayunan posisi tubuh terbalik. Nah, yang berikut ayunan dari tumpuan meliputi ayunan pada palang tunggal dan ayunan pada palang sejajar. Contohnya ayunan pada palang tunggal ialah ayunan tumpu depan. Yang berikut, keterampilan gerak dasar senam ketangkasan meliputi gerakan melompat peti lompat dan melompati kuda-kuda lompat. Oke, anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita pada materi pembelajaran ke-1 dan ke-2. Kurang dan lebih, Pak Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.